Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya ingin mengulas terkait tentang konflik hewan liar dengan manusia. Pada dasarnya memang hewan tak bisa disalahkan karena hewan tidak diberikan akal seperti manusia. Tapi kita tidak juga bisa menyalahkan manusia karena membuka lahan, perluasan lahan untuk kebutuhan manusia. Contoh, membuka perkebunan kelapa sawit, membuka perkebunan kelapa biasa, karena kesemua sebab perusakan hutan itu, kesemua sebab pembukaan lahan itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh sederhananya seperti ini. Motor Yamaha yang menciptakan orang Jepang, berarti manusia. Jalan atau aspal yang dibangun oleh pemerintah, pemerintah itu juga manusia, tapi yang buat manusia. Ada si Ucok dan si Puka kecelakaan akibat menggunakan sepeda motor melintas di jalan raya, yang dimana sepeda motor itu adalah buatan manusia dan jalan itu juga buatan manusia. Kecelakaan yang dialami oleh si Ucok dan si Puka itu kita tidak bisa menyalahkan karena ulah manusia, karena manusia yang buat sepeda itu. Kenapa seperti itu? Karena sepeda motor atau jalan itu diciptakan untuk kebutuhan manusia. Artinya hampir 100% manusia di muka bumi ini menggunakan kendaraan sebagai transportasi dan jalan raya untuk dilalui. Demikian juga perluasan lahan yang dilakukan oleh manusia. Itu juga untuk kebutuhan manusia. Contoh yang paling mendasar, minyak goreng. Dengan adanya perkebunan kelapa sawit, maka manusia bisa dengan mudah membeli minyak goreng. Saya teringat dahulu cerita nenek saya yang hidup di zaman kolonial Jepang dan Belanda itu masih menguasai Indonesia. Di sini nenek saya bercerita, dahulu jikalau ada di rumah itu tercium wangi mie ikan asin yang digoreng, berarti yang punya rumah itu adalah golongan orang saudagar, artinya kalangan orang kaya. Kenapa saya katakan seperti itu? Berarti artinya dahulu itu susah untuk mendapatkan minyak goreng, susah untuk menikmati minyak goreng akibat kelangkaan atau mahalnya harga. Tapi saat ini kita saksikan, saya rasa hampir seluruh manusia atau hampir semua manusia yang miskin atau masyarakat yang miskin, terkhusus orang Indonesia, sudah menikmati minyak goreng. Ada pertanyaan, itu orang-orang yang di kolong jembatan tidak punya rumah, nggak mungkin mereka menggunakan minyak goreng. Itu logika yang salah. Mereka kadang mendapatkan uang dari mengemis, mereka membeli gorengan. Yang gorengan itu digoreng oleh minyak goreng. Dengan murahnya minyak goreng, maka murah gorengan itu. Coba bayangkan kalau harga minyak goreng itu 1 juta. Akibat langkanya minyak,
karena keterbatasan perkebunan sawit. Berapa harga satu pisang goreng? Berapa harga satu tahu isi goreng? Jadi kita jangan saling salah menyalahkan, saling tuding. Ini sebab keserakahan manusia. Yang saya tidak habis pikir, ada lagi segelintir manusia yang lebih memikirkan nasib hewan tanpa memikirkan nasib saudaranya. Auzubillah min dzalik. Rumah hewan yang dirusak, hutan hewan yang tempat hewan yang berkembang biak yang dibuka oleh masyarakat, dia menangis. Tapi banyak di antara rumah saudaranya yang ketika hujan bocor, ketika siang perut mereka keroncongan, ketika sekolah dia tidak sanggup membeli seragam sekolah anaknya, dia tidak peduli. Betapa banyak saudara-saudara kita yang menggantungkan hidup di perusahaan itu. Yang apabila perusahaan itu tidak membuka lahan itu, mungkin anaknya tidak sanggup bersekolah atau mungkin tidak bisa makan. Tapi dia tidak peduli. Jangankan memberi uang kepada saudara atau tetangganya yang miskin tadi, mengucap salam atau sekedar menanyakan kabar pun tidak pernah. Tapi sok-sokan sok peduli dengan hutan. Sok-sokan sok peduli dengan hewan. Di mana hati nurani kita? Seharusnya yang kita pikirkan sekarang bukan sebab hewan itu seperti itu, tapi bagaimana menciptakan kondisi yang aman bagi petani yang berbatasan dengan hutan Leuser agar tidak merasa terancam oleh satwa liar ini, atau menangkap hewan itu agar tidak terjadi konflik yang mengakibatkan korban jiwa. Itu yang seharusnya kita lakukan. Bukan malah menuding pemerintah yang bersalah atau menuding perusahaan yang bersalah. Bukankah alam dan seisinya hutan hewan ini Allah ciptakan supaya kita bisa bersyukur betapa banyaknya nikmat yang Allah ciptakan untuk kita, yang untuk kita nikmati. Ingat, tidak semua keserakahan manusia itu harus kita salahkan. Tapi wajib kita benci sifat-sifat serakah itu. Saya ingin mengulas cerita tentang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Pernah seketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemampuan untuk mengurung iblis dalam beberapa waktu. Permintaan ini sempat Allah Subhanahu wa taala menolak karena alasan Allah itu tidak baik untuk manusia. Tapi Nabi Allah alaihissalam Sulaiman ngotot, bersikeras hingga Allah mengabulkan permintaannya. Pendek cerita, seketika Allah mengabulkan permohonan Nabi Sulaiman, maka iblis berhasil dikurung oleh Nabi Sulaiman atas izin Allah. Nabi Sulaiman ini kan pekerjaannya berdagang. Jadi seketika dia menyuruh para sahabatnya, para masyarakatnya berdagang. Seketika para sahabatnya tadi kembali kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, pasar sepi. Kenapa? Tidak tahu. Nabi Sulaiman menyelidiki apa penyebab pasar itu sepi, tidak seorang pun ada di pasar. Ternyata semua orang beribadah sesuai cara ibadah pada zaman itu, tidak lagi ada yang berdagang. Jadi intinya apa? Kita tidak bisa menyalahkan sifat keserakahan seseorang itu hanya dengan karena merugikan kita. Tapi kita harus mengambil titik segi positifnya. Yang ingin saya katakan seperti perusahaan tadi, mungkin
mereka secara akal kita itu merusak alam. Mungkin karena keserakahannya kita bisa membenci, tapi kita tidak menyalahkan mereka karena akibat dari pembukaan lahan itu ada juga yang menjadi karyawan di situ, dan kemudian hasil dari pengolahan minyak goreng itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia ini, Indonesia, India, dan seterusnya dengan mudah. Jadi sebaiknya kita ini, semestinya yang kita lakukan adalah mengintrospeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Selebihnya kita mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita tenang, bisa selamat hingga tujuan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi